Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Rahmadanti dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kajian tentang teori dan dasar hukum penyelesaian utang piutang dalam perspektif fikih muamalah. Materi pertama mengenai kafalah. Definisi kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang yang dijamin, orang lain sebagai penjamin. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama adalah damin, kafil atau zain, yang artinya orang yang menjamin. Disyaratkan orang ini sudah balik, berakal, dan tidak mencegah menggunakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah madmun alaihi, yang artinya orang yang berpiutang. Syarat orang-orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga adalah madmun anahu, yang artinya orang yang berutang. Orang yang berutang dalam hal ini disyaratkan sudah balik, berakal, dan memiliki niat yang baik. Yang keempat adalah makful. Makful adalah benda atau orang, disyaratkan dapat tetap keadaannya. Yang kelima adalah zikhot, yang artinya ijab dan qabul. Disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin. Adapun pelaksanaan kafalah. Pelaksanaan kafalah ada 3. Yang pertama adalah munjas. Munjas artinya tanggungan yang ditunaikan secara seketika. Yang kedua adalah mu'alak. Mu'alak adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu yang lainnya. Yang ketiga adalah mu'aqad. Mu'aqad adalah tanggungan yang harus dibayarkan dengan dikaitkan pada suatu waktu. Adapun dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah terdapat dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 66 dan Al-Quran Surat Yusuf ayat 72. Materi kedua tentang hawalah. Definisi hawalah. Hawalah adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkannya. Adapun jenis-jenis hawalah, yang pertama adalah hawalah mutlaqah, yaitu seseorang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak dikaitkan pada hutang yang ada pada orang itu. Hawalah yang kedua yaitu hawalah muqayyah. Hawalah muqayyah adalah seseorang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain dengan dikaitkannya piutang dengan apa adanya. Yang ketiga adalah hawalah hak. Hawalah hak adalah dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang yang lainnya, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau tidak berganti. Ketentuan hawalah. Rukun hawalah. Rukun hawalah yang pertama adalah muhil. Muhil adalah orang yang berpiutang. Yang kedua adalah muhal, orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga adalah muhil alaihi, orang yang berutang kepada muhil dan harus membayarnya kepada muhal. Yang keempat, muhalbi adalah utang muhil kepada muhtal zikhot, yang artinya ijab dan qabul. Adapun dasar hukum hawalah. Dasar hukum hawalah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Materi ketiga tentang taflis. Pengertian taflis adalah keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang mengakibatkan pelarangan yang melakukan tindakan yang berkaitan langsung dengan peminjaman tersebut. Adapun ketentuan taflis. Ketentuan taflis itu seseorang dikatakan bangkrut harus dengan putusan hakim. Ia menyatakan bahwa seseorang yang
berhutang pailit, dalam hal ini hakim berwenang menahan atau menyita hartanya yang masih ada atau masih sisa untuk kepentingan membayar hutang. Dalam menetapkan suatu status hukum orang yang dinyatakan pailit, apakah ia akan dihajru, apakah ia dalam masa pengampunan. Jika ia dalam masa pengampunan, maka ia tidak dapat melakukan tindakan hukum. Adapun dasar hukum taflis. Dasar hukum taflis ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pasal 1 angka 4 yang biasa dikenal dengan debitur pailit. Penyelesaian taflis. Penyelesaian taflis dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdamai atas nama ikrar dan berdamai atas nama pengingkaran. Materi terakhir yaitu tentang hajru. Hajru adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya kepada orang lain dari segi perkataan. Adapun hukum hajru. Hukum hajru, orang yang dicegah untuk melakukan menggunakan hartanya. Yang pertama yaitu anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga kurang akal, yang keempat orang yang pailit, yang kelima orang yang sakit parah, yang keenam orang yang murtad, yang ketujuh orang yang menggadaikan, orang yang kedelapan adalah budak, seorang budak, yang kesembilan adalah wanita yang bersuami, yang mempunyai suami. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.